di Arab, anak dititipkan ke suami. Eh, ke ibu saya. Kenapa dia ke suami? Suami, saya bukannya nggak percaya, suami suruh ini aja kerja karena saya titip sama ibu karena ibu yang minta gitu kan. Tapi saya bingung sama ibu saya sendiri. Setelah saya pulang tuh ada catatan bahwa setiap bulan misalnya kan saya ngirim tuh 1 juta ke ibu. Katanya setiap ini habis sama anak kamu ada catatan, beli es krim dicatat, beli buku dicatat, beli apa dicatat, sampai 1.000 beli apa dicatat. Yang jadi pertanyaan lagi dari saya adalah catatan itu benar adanya atau tidak? Ada catatan dilihatin. Enggak, maksudnya gini, benar dibeliin itu atau tidak, benar di ini atau tidak. Kalau menurut saya ya, Bu ya seorang nenek nggak apa-apa juga sih dia bikin laporan itu terperinci. Jadi pertanyaan adalah laporan itu anaknya benar dapat apa enggak gitu sih? Dapat sih. Adik saya juga bilang emang maaf ya, emang mamah begitu. Dulu itu mamah tuh benar-benar pelit, makanya saya tuh diusir gitu ya, pulang dari Arab juga tuh suami kamu nganggur. Saya tuh pas 2 bulannya dari Arab Saudi, saya tuh diusir sama ibu saya, jangan tinggal di sini gitu. Ini mama nak. Nenek. Iya. Jam sih kamu udah pulang. Aku udah pulang, aku udah gak mau kerja lagi Bu di sana. Aku mau ambil diri Bu. Loh, ambil anak kamu. Kamu sadar nggak? Selama kamu kerja di Arab sana, siapa yang sudah biayai hidup anak ini? Ibu. Nah sekarang kalau kamu mau ambil anak ini, kamu ganti dong semua pengeluaran yang sudah ibu keluarkan. Ini perhitungan Bu, aku ini anak ibu. Ini cucu ibu. Ya karena ibu kasihan sama kamu. Coba kalau kemarin ini kamu dengarkan apa kata ibu, kamu nggak bakal hidup susah kayak begini. Darsi, kamu udah pulang Darsi? Iya Mas, aku udah pulang Mas. Bu, cukup. Sekarang kamu ceraikan suamimu. Suami macam apa coba? Nggak bertanggung jawab sama keluarga, nggak kerja, nyusahin. Udah ceraikan. Enggak Bu, aku nggak bisa Bu. Aku cinta sama Mas Bambang Bu. Riri, ikut Papa Riri. Darsi, aku akui aku memang salah Darsi. Sekarang keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau pilih aku atau mau ikut keputusan ibu kamu? Enggak Mas, aku nggak mau kehilangan kamu Mas. Ibu, sekarang ibu dengar sendiri kan Bu? Ibu udah nggak mau kalian ada di sini. Sekarang kalian cepat pergi dari sini. Baik, kami akan pergi Bu. Cepat. Kita pergi dari sini. Iya nak. Jadi begini ya. Jadi sebenarnya tidak pelit, tapi perspektifnya mesti harus melihat dari aspek lain. Ya. Bisa saja ibunda Bu Darsi ini bukan karena perhitungan sama cucu atau sama Bu Darsirnya, tapi kan ini Bu Darsi ini kerja di luar. Jangan sampai dikirim setiap bulan, kemudian nanti pas pulang kok gak ada duit, merasa ini mama ini ngapain saja duit. Maka mamanya sebagai bentuk pertanggungjawabannya beli es krim pagi, beli es krim siang, beli es krim malam, misalkan beli apa mainan. Jadi ketika pulang kira-kira Bu Darsi pertanyaan apa ini? Itulah saja. Jadi kita harus melihat berbaik sangkanya, mungkin itu bagian dari tunjuk itu. Kalau jadi saya sih berbaik sangkanya adalah itu bagian dari kayak laporan keuangan. Betul. Jadi kayak laporan keuangan kayak kita kan ada pengumuman kan, uang masuk sekian, pengeluaran sekian. Nah, apa saja ini? Ini kira-kira seperti itulah. Jadi benar sih harus yang ditonjolkan adalah berhusnuzon kepada ibundanya. Mudah-mudahan dengan cara itu keberkahan jasa ibundanya itu mengalir pada ibu dan pada cucu-cucu. Tapi saya bingung, mamah tuh nyuruh saya cerai sama suami itu. Enggak, sebelum cerita situ dulu, saya mau tanya yang tadi, katanya diusir ya setelah 2 bulan pulang. Iya, diusir. Boleh tahu kenapa kau diusir? Karena ngelihat suami saya nganggur terus itu juga uang dari Arab Saudi habis gitu. Jadi mama nggak mau beban lagi gitu, nampung beban lagi katanya. Udah pada pergi aja di sini enak-enak kamu gitu. Saya malam-malam diusir, ya udah saya pulang ngurutin suami gitu. Terus kemudian? Ya kemudian alhamdulillah pas 2 bulannya lagi saya pindah ikut sama suami kerja gitu. Dia bener kerja sampai sekarang alhamdulillah gitu. Dia bener-bener bisa karena mungkin saking sakit hatinya. Saya juga pernah ngomong sama suami, kalau kamu bulan depan nggak kerja, saya juga
seperti ibu saya ngomongin saya minta cerai. Mungkin dia berdoa terus, dia dikasih rezeki sama Allah, jadi tanggung jawab sama saya gitu. Oke. Ada satu hal yang saya mau tanya ke Pak Ustadz nih. Pak Ustadz, seorang ibu berhak mengusir anaknya seperti itu, Pak Ustadz? Sesungguhnya ya tidak etis juga orang tua mengusir kan gitu, apalagi kondisinya tadi. Tapi harus diambil mungkin saja maksud ibu tadi itu mengusir tadi sudah di sana buat rumah supaya mandiri. Supaya kira-kira itulah. Jadi husnudonnya yang harus kita tampakkan itu. Jadi sesungguhnya niatannya nggak sampai, saya kira nggak ada lah orang tua sayang mananya sampai mengusir, kendati pun pada menantunya juga nggak ada. Tapi maksudnya untuk mandiri semacam itu. Jadi kalaupun ada para orang tua mertua yang begitu, ya sebaiknya harus diturunkanlah kadarnya. Bagaimanapun ini adalah anak kita, keluarga kita. Ketika belum beruntung ya mestinya harus adalah dibantu. Nah, Ibu, saya dengar tadi Ibu cerita sebelumnya bahwa suami kata sempat marah ya sama keluarga Ibu ya. Setelah yang diusir itu, memang suami dengar tahu kalau diusir gara-gara suaminya nggak kerja? Iya, ada dia di kamar. Terus dia bilang sama saya, milih ibu kamu apa saya gitu. Ya saya bilang milih kamu karena emang suami saya itu orang bener gitu, cuman belum ada rezeki untuk kerja aja. Dia nggak pernah berjudi, udah nggak apa-apa ngurus anak aja bener kok gitu. Pak Ustadz, Ya. Wajar nggak sih mantu marah gitu ketika diusir sama mertua? Ya sebenarnya tidak dibolehkan juga. Jadi kalaupun marah ya tidak boleh diluapkan, cukup dalam hati saja. Jadi jangan sampai luapan kemarahan kita tampakkan. Bagaimanapun, sekalipun itu mertua itu kan sama dengan orang tua kita yang harus kita hormati. Jadi mungkin banyak ucapan-ucapan dan tidak selamanya juga mertua itu baik, kan ada juga yang mungkin karena keterbatasan ilmunya sehingga kemudian perilakunya atau ucapannya menyakitkan. Saya kira banyak juga. Nah di sini saya kira juga seorang menantu dalam rangka menjaga hubungan bersama anaknya juga tetap rukun, jangan sampai pecahnya gara-gara itu. Makanya harus berbesar hati, berjiwa lapang gitu loh. Mengalah, memilih mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Nah mungkin tadi ketika suaminya ibu tadi diusir sama ibundanya Bu Darsi, mungkin kecewa gitulah, hatinya gitu tersakiti sehingga mungkin terluapkan tadi, tapi sepatutnya tidak perlu gitu, tidak perlu dan harus menjaga diri. Lalu bagaimana Pak Ustadz dengan kasus misalnya nih suami, memang kan istri harus nurut sama suami. Tapi ketika suami bukan bilang kamu jangan main ke rumah orang tua kamu lagi ya, kamu udah harus nurut aku terus misalnya kayak begitu. Itu ya kalau ya memang seorang istri harus patuh pada suami, tetapi tidak harus kemudian melarang gitu loh. Ya kalau misalkan tetap tidak diizinkan, saya kira untuk sementara ya mungkin harus mentaati pada suaminya, karena suaminya kan punya otoritas. Jadi kan begini, seorang wanita ketika belum menikah maka ketaatan tunduk patuhnya itu adalah saling pada Allah dan Rasul adalah pada orang tuanya, kedua orang tuanya. Tapi ketika sudah menikah, bergeser ketaatan kepada suami pada istrinya harus kepada suaminya. Jadi ketika suaminya tidak memberikan izin, ya mesti dia harus menahan diri. Tapi sebaik-baik suami adalah memberikan izin kepada istrinya ketika istrinya hendak pergi kepada orang tuanya. Tentu sebagai istri juga harus melihat keadaan. Jangan seperti yang kita jelaskan setiap saat tadi itu kan. Iya Mas Farid. Baik Bu Darsi, kalau dengan keluarga suami ada masalah nggak? Katanya ada masalah ya, betul ya? Ya betul. Boleh tahu masalahnya apa? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Kenapa? Kakak-kakaknya suami sama adiknya itu nggak pernah akur sama saya. Pokoknya sampai saya anak ketiga ini melahirkan anak ke-1, kedua, ketiga. Nah yang kedua, ketiga ini nggak pernah ditengok sama keluarganya. Yang anak ke-1 tuh ditengok sama mertua karena itu juga mau meninggal kan. Itu menerima saya karena saya nikah sama suami itu non muslim suami dulu, jadi masuk mualaf sama saya. Saya disangkanya wanita gitulah, nggak enak gitu ya di ininya. Masa kamu nggak ada lagi wanita yang satu ini agama gitu, seiman gitu, masa sama orang wanah istilahnya kan gitu. Jadi gini Mas Farid, saya bisa memahami. Jadi mohon maaf, keluarga dari yang suami tadi kan agamanya beda dengan ibu. Itu bisa difahami karena masing-masing punya konsep pemahaman agama. Jadi dia mungkin tidak menengok, mungkin pandangan ini mungkin tidak baik, oke lah. Secara kehidupan sosial memang ya tidak baik. Tapi dalam konteks keyakinan agama mereka kan mungkin tadi itu. Makanya mungkin difahami dalam kaitan itu. Jadi ibu harus berbesar hati untuk mendengar itu. Tapi bagi saya membahagiakan untuk saya secara pribadi ya, ketika ibu memutuskan menikah, ternyata kemudian suaminya tadi menjadi mu'alaf. Berarti ibu telah
berjuang untuk agama Allah dalam makna adalah untuk mencari sekufu tadi itu juga sudah langkah yang sangat baik dan sangat hebat sekali. Tapi dalam pandangan sosial ya memang seharusnya ya saling mengunjungi, saling apa. Adapun belum ya ibu mesti harus bersahabat. Atau ada mungkin dari ibu sendiri gitu pernah ada niatan untuk berkunjung ke mereka gitu? Toh kan ini walaupun bagaimanapun anak cucunya gitu. Suami saya bilang nggak perlu dah gitu. Kalau Dia bilang secara agama boleh berpikir seperti itu saja. Iya. Tapi kalau secara sosial sebaiknya Iya. gimana, Mas? Jadi gini, kalau dalam ritual keagamaan maka Al-Quran telah membimbing dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, perayaan ini adalah perayaan selebriti agama mereka. Waliyadin dan bagi agamaku. Jadi ketika hari raya misalkan Idul Fitri dia nggak berkunjung pada kita karena dalam keyakinan mereka ini masuk dalam wilayah keyakinan agama. Sama misalkan di sono ketika musim Natal atau musim Imlek atau musim apa gitu, kita tidak saat itu karena itu bahkan wilayah agama. Mungkin suami memahami dalam konteks itu, ibu harus mesti pahami. Tapi di luar praktek ritual seremoni agama tadi, saling berkunjung itu adalah menjadi anjuran. Jadi tidak hanya berkunjung sama agama, apalagi bersaudara tetap. Jadi hak berpersaudaraan itu tetap tidak terputus Mas Farid, kecuali menyangkut ritual agama dan akidah. Jadi ketika menyangkut akidah mesti harus lakum dinukum waliyadin. Aspek keagamaan, praktek-praktek ibadah lakum waliyadin gitu. Tapi dimensi sosial misalkan di sana sedang acara apa, kita berkewajiban. Begitu juga sebaliknya. Jadi menjaga kerukunan keagamaan itu dianjurkan sebagai nilai kemanusiaan. Nah, saya kira ini banyak dicontohkan. Saya mohon maaf saya baru yang lalu misalkan ke NTT itu ada itu. Kakaknya Muslim, adiknya seorang Hindu, dia seorang Katolik. Ketika perayaan agama, ya mereka masih masing-masing. Tapi kemanusiaan dia, ya tetap tadi itu saling mengunjungi itu adalah bagian yang memang harus dipahami oleh umat beragama. Anak-anak pernah nanyain gitu saudara-saudara yang lain nggak pernah? Pernah nanya gitu, katanya, Mama ya ini apa sih namanya? Dulu Ica pernah digendong sama ini, Mama aku pengen ketemu. Terus pernah juga sempat dari sananya juga bilang ada saudaranya gitu nelpon ke anak saya yang udah sama-sama SMP, main dong kesini gini, nggak bisa, mamanya nggak sempet. Terus saya aja, Mah saya ke sono, terus suami saya ngelarang gitu. Ustadz nih gimana nih Pak Ustadz nih? Iya. Sepupu kan mereka walaupun memang beda agama tapi kan sepupuan, masih ada saudara darah Iya. di situ itu Pak Ustadz. Jadi gimana? kalau relasi kemanusiaan tidak boleh dilarang. Jadi misalkan karena ini bersaudara, Bu. Iya. Harus bersaudara. Jadi tidak boleh kalau dia berkunjung ke sana misalkan dalam kaitan untuk di sini. Tapi kecuali misalkan hari Ahad dia pergi ke tempat ibadahnya, tentu ikut ya. Itu yang wilayah tadi yang mesti harus dijelaskan. Jadi soalnya begini Bu, implikasinya jangan sampai ikatan tali persaudaraan darah tadi itu terputus. Karena kita kan nggak tahu suatu hari nanti dia ketemu di jalan pukul-pukulan, ternyata saudaranya. Jadi berarti yang dosa orang tuanya karena tidak diperkenalkan. Beda agama bukan berarti membedakan, memutus tali persaudaraan. Yang hanya dibedakan itu pada sekat ketika masuki wilayah agama. Suami saya sakit hati. Saya mau menjelaskan lagi, sakit hati dibolehkan tapi tidak boleh mendolimi dengan cara tadi itu. Jadi disinilah saya kira ibu harus berbesar hati, berjiwa lapang, suaminya juga diajarkan seperti itu, bahwa tidak boleh memutus persaudaraan dengan saudara-saudaranya meskipun berbeda agama. Islam menganjurkan. Jadi suatu saat ada kisah menarik pada masa kehidupan para sahabat, mereka saling mengunjungi. Ternyata, oh saudara sana dia masih jahiliyah, masih apa. Itulah pentingnya tuh dalam kaitan itu. Supaya apa? Sambil bagian dari misi dakwah juga pada mereka. Kalau tapi anak-anak dengan keluarganya ibu, sepupu-sepupunya tidak seperti itu ya? Kalau saya sih kalau memangnya dia bertemu ya silahkan gitu. Maksudnya dari keluarga ibu, bukan dari keluarga suami? Oh kalau enggak, keluarga saya udah baik-baik aja. Udah baik-baik aja. Kalau keluarga suami ya gitu, kalau memangnya mau ketemu ya silakan aja. Karena suami itu lagian sakit hati sama kakaknya, dia itu maaf ya Pak ya, jadi kebuka ini ya, warisan nggak dikasih karena dia beda, udah keluar dari muslim, Keluar dari agamanya jadi nggak dikasih, di situ sakit hati. Jadi begini Bu, kalau konsep warisan memang agama membimbing Bu. La yarithul kafirul muslima wa la yarithul muslima kafir. Tidak dapat mewarisi orang muslim pada orang kafir. Begitu juga orang kafir kepada orang muslim. Jadi misalkan begini, ini bapak melahirkan 2 anak. Ketika bapaknya ini agama A,
terus ini yang ini anak B misalkan suami ibu, ini adalah agama Muslim, maka dia sudah terputus, tidak bisa lagi mewarisi. Begitu juga kita sebagai orang tua ini Muslim, kemudian anaknya A Muslim, anaknya B ini adalah misalkan non Muslim, maka yang non Muslim tadi terputus, dia tidak dapat mewarisi dari harta benda bapaknya. Tapi kalau bapaknya misalkan memberikan hibah, hadiah, maka itu dibolehkan. Tetapi tidak bisa lagi mewarisi tadi. Tapi kalau misalkan orang tuanya sana, bahwa kita ini punya 4 bersaudara, betul adik kita ini sudah agama di sana, tapi kita berikanlah hadiah dari peninggalan ayah, itu dibolehkan. Tetapi ketika dalam konsep tuntunan agama seperti itu, petunjuk agama. Artinya ketika dia beda agama, menuntut tidak boleh berarti Pak Ustadz? Iya, karena sudah tidak ada lagi, sudah terputus dengan sendirinya, terputus dengan sendirinya. Itu Nabi, tidak ada kalau tapi karena itulah kita harus meyakini bahwa ketika bukan saya nggak dapat, tapi yakinlah bahwa rezeki lain Allah tempatkan juga untuk berikan kepada kita. Tapi ketika agama, karena ada perbedaan agama tadi. Pak Ustadz, nih kita udah di ujung acara, nih saya pengen Pak Ustadz mungkin memberikan nasihat langsung ke Ibu Darsi, karena Ibu Darsi takut terjerumus terus kembali nih ke masa lalunya yang kemarin-marin. Itu Pak Ustadz, gimana untuk menguatkan imannya dia? Sekarang dia juga alhamdulillah keluarganya sudah harmonis kembali, cuma kekhawatiran itu terus ada karena itu kan masa lalu membayangi ibu ini terus Pak Ustadz. Jadi begini Ibu, yang pertama cara supaya tidak kembali pada masa lalu, putus masa lalu itu diputus, termasuk putus dengan komunikasi, nomor-nomor yang kita simpan putus dengan yang lalu. Yang kedua, kita bertawud memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Caranya apa? Banyak berdoa, banyak doa. Ayatnya bisa dibaca, Fatihah bisa diamalkan kehidupan setelah selesai sholat, 3 ayat terakhir, ayat kursi, 3 ayat terakhir misalkan di surat Al-Baqarah, kemudian Qul Ahad, Qul Falaq, Qul Nas, ini dibaca berulang-ulang setiap selesai sholat atau dalam kehidupan sehari-hari. Istighfar, misalkan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian sholat malam, sholat-sholat yang wajib dikerjakan cara baik. Kemudian ini diisi dengan kegiatan supaya apa? Supaya menutup masa lalunya. Yang berikutnya, ingatlah bahwa kita tidak boleh kembali kepada perbuatan hitam yang pernah kita lakukan. Tapi kita harus menyongsong pada kehidupan kita yang lebih baik, sebab di dalam kehidupan yang baik ada rahmat Allah, ada keberkahan Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan apalagi ibu sudah kehidupannya sudah harmoni, inilah yang dibina, tinggalkan masa lalu, nggak usah diingat-ingat, kembali kepada jalan Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi keluarga Ibu Darsi. Amin ya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya dan semua nasihat dari Ibu Darsi. Ibu Darsi, mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz Ibu bisa amalkan dan bisa lebih tenang lagi untuk menjalani. Saya juga syukur alhamdulillah dengar kalau rumah tangga Ibu Darsi sekarang juga sudah bahagia. Ini Ibu Darsi bercerita biar tidak terulang ke orang lain Pak Ustadz, ke pemirsa di rumah. Terima kasih Bu Darsi ya. Ya, sama-sama. Baik, dan pemirsa akhirnya sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.